wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Baraka mursyidina syama sahibul wabadatul arifin al-karam Nabi Muhammad alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat murah dan dari guru kita, sehingga kita bisa memahami pelajaran beliau, sekaligus mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati bisa berjalan membangun keimanan kita dan seluruh pengurus Ikhwan wal-Anfar Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah, malam ini yang biasanya memberikan tausiah untuk tabaruk kitab Miftahus Sudur adalah Ustaz Muzaki. Malam ini beliau tidak bisa hadir karena berada di Bondowoso, berbagi tugasnya dengan Ustaz Maliki. Beliau nanti yang memberikan pelajaran tentang zikir. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na la ilaha illallah. Abdul maqlutu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dimanapun berada Allah, kita semuanya sudah mengamalkan zikir kalimat la ilaha illallah. Dan keutamaan zikir la ilaha illallah itu begitu luar biasa. Maka dari itu ada kisah yang menarik, kisah seorang sufi yang bernama Syekh Abu Bakar As-Sibli. Syekh Abu Bakar As-Sibli ini keturunan orang kaya. Beliau mendalami ilmu agama itu mulai dari kecil, belajar ilmu syariat di dalamnya selama 12 tahun. Setelah lulus, karena kecerdasannya, beliau diangkat menjadi gubernur. Setelah beliau menjadi gubernur ini, beliau melihat salah satu pegawai kerajaan itu sakit, terus batuk-batuk, terus keluar ingusnya, maka dilap pakai jubah kerajaan. Lalu diketahui oleh temannya dan dilaporkan kepada raja. Setelah dilaporkan kepada raja, maka dipanggilnya pegawai kerajaan ini dan disidang dengan keputusan. Pada akhirnya pegawai kerajaan ini dipecat. Syekh Sibli melihat itu,
berpikir berhari-hari. Mengapa? Karena hanya jubah saja orang ini dibentak. Akhirnya setelah beberapa hari beliau berpikir, menghadaplah beliau kepada raja, meminta agar pegawai kerajaan ini bisa kembali lagi bertugas. Namun keputusan raja tetap dikeluarkan. Setelah itu Syekh Abu Bakar As-Shibli ini mulai berpikir, lah kalau begitu saya dihormati ini karena jubah saya, karena baju saya. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi gubernur. Jadi kebalik. Kalau sekarang orang bagaimana bisa jadi gubernur, ini sudah jadi gubernur mundur. Memutuskan diri jadi gubernur, maka berkumpullah beliau dengan orang-orang sufi. Berkumpul dengan orang-orang yang mendalami dunia spiritual di dalam Islam. Maka bertemulah beliau ini. Jadi Syekh Abu Bakar As-Shibli ini bertemulah dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini termasuk guru kita dalam silsilah. Setelah bertemu dengan Syekh Junaid, Syekh Abu Bakar As-Shibli ini menyampaikan begini, Tuan Syekh Junaid, saya mendengar dari beberapa orang bahwa Syekh Junaid ini adalah penjual mutiara. Maka dari itu saya berkeinginan untuk membeli mutiara itu. Lalu Syekh Junaid menjawab, mutiara yang aku miliki itu tidak akan aku jual. Syekh Abu Bakar As-Shibli mengatakan, berapapun harganya akan saya beli. Syekh Junaid tetap bertahan, tetap tidak saya jual. Walaupun kamu sudah mempunyai harta seluas dunia ini. Lalu ditinggallah Syekh Abu Bakar As-Shibli. Setelah beberapa hari Syekh Junaid keluar, loh, Syekh As-Shibli masih ada di situ. Maka ditanyakan, kenapa kamu masih berada di tempat ini? Saya menunggu karena barangkali Tuan Syekh Junaid berubah pikiran untuk menjual mutiara itu. Oh, tidak, saya jual. Kalau begitu, apakah Syekh mau memberikan kepada saya cuma-cuma? Tidak juga. Karena kalau kamu aku beri cuma-cuma, kamu tidak akan tahu nilainya. Pada akhirnya Syekh Junaid ini juga merasa kasihan melihat kesungguhan dari Abu Bakar As-Shibli. Maka Syekh Junaid mengatakan, kalau begitu, apakah kamu mau mengikuti perintah saya? Mau, Tuan Syekh? Asalkan saya bisa membeli mutiara itu. Kalau begitu, kamu saya perintahkan selama 1 tahun untuk mengangkut belerang. Jadi mikul belerang selama satu tahun. Nanti hasilnya kamu kasihkan saya. Selama 1 tahun Syekh Abu Bakar As-Shibli ini menjadi tukang mikul belerang. Setelah selesai selama 1 tahun, hasil dari mikul belerang itu juga diserahkan kepada Syekh Junaid.
oleh Syekh Junaid juga hasilnya itu dibagikan kepada para fakir miskin. Jadi setelah selesai, Syekh Abu Bakar As-Siddiq menghadap kepada Syekh Junaid. Tuan Syekh Junaid, saya sudah melaksanakan perintah Anda selama 1 tahun. Namun hati saya masih tetap gelisah. Oh, kalau begitu, maukah kamu saya perintah lagi? Oh, mau saya. Mengemislah selama 1 tahun di daerahmu yang kamu dulu pernah menjadi gubernur. Maka pergilah Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi seorang pengemis selama 1 tahun di daerahnya dia menjadi gubernur. Hasil dari mengemis itu diberikan kepada Syekh Junaid, oleh Syekh Junaid juga diberikan kepada para fakir miskin. Setelah selesai selama 1 tahun mengemis, Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini menghadap kepada Tuan Syekh Junaid. Tuan saya sudah melaksanakan perintah Anda selama 1 tahun, tapi hati saya tetap masih gelisah. Kalau begitu, mulai saat ini kamu menjadi sahabatku, kata Syekh Junaid, dan kamu berhak untuk mendapatkan mutiara itu. Bahagialah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dimaksud dengan mutiara itu? Mutiara itu adalah talqin zikir. Setelah ditalqin oleh Syekh Junaid, Abu Bakar As-Siddiq ini dijelaskan. Syekh Junaid menjelaskan kepada Syekh Abu Bakar As-Siddiq, tahukah kamu Abu Bakar As-Siddiq, ketika kamu mengatakan mau membeli mutiaraku dengan harga yang tinggi sekalipun, saya mengatakan kamu tidak akan mampu membelinya. Tahukah kamu bahwa talqin kalimat la ilaha illallah yang sudah aku tanamkan ke dalam dirimu itu lebih daripada kalau ketimbang dalam hadis Rasulullah SAW, andaikan 7 langit dan bumi dijadikan satu dan kalimat la ilaha illallah di dalam timbangan yang sama, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka katakan kepadamu Abu Bakar As-Siddiq, andaikan kamu mempunyai harta sebanyak dunia ini, kamu tidak akan bisa membeli kalimat la ilaha illallah yang sudah aku talqinkan. Apalagi zikir ismuzat yang sudah aku tanamkan di dalam jiwamu. Maka saya mengatakan, adakah yang lebih tinggi daripada Allah? Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Adakah yang lebih agung daripada Allah? Tidak ada semuanya. Itulah. Maka engkau tidak akan bisa membelinya dengan harga apapun. Apa kaitannya dengan pelajaran kita yang sekarang diberikan oleh guru musik kita? Orang dulu untuk mendapatkan talqin saja riadohnya begitu berat. Karena riadohnya begitu berat, penghormatannya kepada kalimat ini begitu agung, begitu memuliakan. Ini hanya ditalqin saja, belum hasilnya ya, belum hasilnya. Jadi orang sudah mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu sudah begitu luar biasa. Apa yang membedakan kita dengan Syekh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau kita tarik, beliau itu pada tahun sekitar 2200 ya, Hijriah, 200 sampai 300 Hijriah. Para sahabat, guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul ini, apabila dibandingkan dengan pelajaran beliau pada saat itu, maharnya sama, tidak ada.
Karena kalimat ini tidak bisa dibeli. Satu, Syekh Junaid waktu mengatakan kamu tidak akan mampu membelinya. Para sahabat juga, kalau kita talqin, kita tidak membayar apapun dalam berbentuk harta. Tidak ada mahar dalam bentuk harta, karena tidak bisa dijual dengan nilai apapun. Kalau zamannya Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini, riadohnya dulu untuk mendapat kalimat ini disuruh riadoh dulu. Riadohnya adalah berat, termasuk beliau suruh mikul belerang, disuruh ngemis. Misalnya zaman sekarang, misalnya mungkin sekretariat ini baru setahun kira-kira nggak bayar kok baru tak lagi misalnya kira-kira masih lagi ya, atau di benteng sekarang lagi bangun, kamu nggak saya kalki karena kalki ini terus sing tak kekno iki kalimat sing agung. Wis kon tak jaluk setahun ngewangi benteng bangun, ya. Sekarang di Pondok Suralaya benteng bangun, tapi nggak tak bayar. Kira-kira belum nggak? Nggak kira ada sing talqin ya. Nggak mungkin ada yang talqin. Kenapa? Berbeda niatnya. Kalau niatnya tadi Syekh Abu Bakar ini sudah membara. Kalau misalnya kita ini kan belum membara ya. Maka riadohnya dulu baru ditalqin. Maka sebenarnya syarat talqin itu minimal puasa 3 hari untuk menetapkan niat. Tapi maka sahabat guru kita Mujadid begitu luar biasa, beliau sangat bijaksana. Zaman sekarang tidak bisa dipersulit. Kalau dipersulit orang tambah berlarian, tidak mau masuk untuk belajar agama. Maka maharnya mahar sahabat hanya membuat ilahi anta maksudi. Maharnya hanya meminta kepada yang ditalqin itu bahwa yang dituju semata-mata Allah. Tujuannya kepada Allah, ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, waridho kamatlubi, berharap keridhaan Allah. Sekaligus di dalam munajat itu, di dalam doa itu juga ada munajat mahabbat tanda, memohon kepada Allah agar kita bisa mencintai Allah dan ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita tarik terhadap pelajaran kita yang sekarang ini, karena metodenya sudah berbeda, saya tidak bisa membayangkan seandainya orang itu paham betul terhadap kalimat ini. Mungkin musola ini penuh, Pak. Kira-kira sampai mulai ngaji sampai sekarang berapa orang yang sudah diantar untuk mendapatkan talqin itu? Mungkin sudah ribuan, mungkin sudah puluhan ribu. Tetapi berapa banyak yang berguguran? Berapa banyak orang yang sudah ditalqin terus hilang? Berapa banyak juga setahun ikut ngaji sudah hilang? Dan berapa banyak orang yang hilang kembali lagi? Ya mungkin ini sudah sampai ke jalan-jalan. Kalau misalnya orang memahami betul apa sebenarnya kalimat ini. Ini belum ngomong hasilnya ya. Mendapatkan talqin itu sudah sampai itu sudah merupakan mendapatkan sesungguhnya sudah mendapatkan kejayaan yang agung. Sudah mendapatkan hidayah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena orang dulu susah mendapatkannya. Maka dari itu berulang-ulang Al-Mukarram Yai Ali, beliau menasihati kita tadi dunia, perbaharui niatmu, perbaharui niatmu. Kadang disuruh talqin lagi. Supaya apa?
supaya ilahi anta maksudi, supaya hanya menuju kepada Allah saja. Lalu terus bagaimana dengan yang lainnya? Beliau pernah dulu ketika saya masih pertama kali ngaji menyampaikan kepada saya begini, mungkin juga kepada ikhwan-ikhwan yang lain. Kamu jangan mengatur Allah, biarlah Allah yang mengatur kamu. Kalau kami nanti mengatur Allah, nanti itu berubah. Kamu keinginan diri, keinginan Allah diri. Ini saya pahami lama sekali. Dari bahasa yang sederhana itu, ojo ngatur Allah, jarno Allah sing ngatur Allah. Tapi alhamdulillah tidak terasa dengan mengamalkannya, dengan mengamalkan amal yang zikir ini, betul-betul hidup itu diatur oleh Allah. Jadi enak. Enak. Apakah dalam kehidupan itu tidak ada senang, susah, sakit, sehat? Kalau sakit sehat masih banyak sehatnya daripada sakit. Kalau lapang yang sempit masih banyak lapangnya daripada sempitnya. Ayo sampai hitung. Misalnya loro, paling loro lu cuma berapa hari. Terus mari ngono sehatnya 1 tahun. Ya. Kadang 5 tahun udah tahu loro. Ya. Sempit juga begitu. Mungkin kita sudah merasakan nikmat rezeki yang istilahnya rezeki yang lancar, apalagi rezeki yang banyak, sudah bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun, tapi bisa suatu saat rezeki itu dikurangi oleh Allah. Entah bagaimana caranya, yang pasti kalau sudah waktunya itu akan hilang dengan sendirinya. Dan itulah bagian dari kehidupan. Terus bagaimana posisi ilahi itu? Maka itu adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan itu berubah gak kita? Dalam keadaan lapang, sempit, rezeki lancar, rezeki mandek, rezeki macet, ya, sakit, sehat, masihkah kita tetap zikirnya, masihkah kita tetap sesuai dengan apa yang sudah kita ambil dari guru mursyid yang sudah berjanji kita jadi untuk mengamalkan itu. Makanya kalau pas sudah tetap itu istiqomah. Maka istiqomah itu lebih daripada 1000 karaoke. Setelah itu, setelah ditalqin oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, karena keinginannya ibaratkan itu seperti dalam surat An-Nur. Jadi bahwa Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Hanya dengan di situ ada kalimat yang artinya begini. Yang dinyalakan dari minyak pohon zaitun. Dari minyaknya itu saja sudah membakar. Jadi karena keinginan atau ketulusan, kesungguhan dari Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini, zikirnya itu langsung masuk, langsung membara. Maka beliau itu kalau dalam dunia tasawuf bisa dikatakan fresh atau fana. Setelah itu penduduk melihat bahwa Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini mulai aneh. Beliau menari-nari di bawah pohon sambil berucap begini. Kalau itu ingat zikir Romi kita yang di tengah. Lalu ditanya oleh masyarakat yang ada di situ, wahai Asibli, kenapa kamu menari-nari di bawah pohon? Dasar sisi gila. Apa kata si Asibli? Dia siapa? Lalu si Asibli nyelibur kawan.
Di dalam dunia tasawuf itu banyak kalimat-kalimat yang kias atau kalau Jawa itu sanepan. Lihatlah itu merpati itu sedang berzikir kepada Allah dengan kalimatku, maka aku mengikutinya. Itu bisa diartikan dalam dunia thariqah itu dia sedang menuju kepada Allah. Dia menuju kepada Allah dalam perjalanan spiritualnya. Setelah itu Syekh Abu Bakar Asyibli ini berkeliling ke masyarakat sambil membawa semua uangnya dan semua emasnya. Dia mengatakan, setiap bertemu dengan orang, katakan Allah, maka aku akan beri emas. Ini kayak ngasih ketemu Syekh Abu Bakar Asyibli ya. Katakan Allah, maka aku akan beri emas. Jadi ketemu orang, katakan Allah, aku beri emas. Kayak emas Pak, setiap ketemu orang. Setelah itu laporan kepada Syekh Junaid, Tuan Syekh, uang saya sudah habis. Nah, setelah selang beberapa tahun, beliau keluar lagi menemui masyarakat itu yang dulu pernah menerima emas juga. Kalimatnya berbalik. Kalau kamu mengatakan Allah, aku penggal kepalamu. Kalau dulu siapa yang mengatakan Allah, maka akan beri emas. Setelah beberapa tahun kemudian, kalau kamu mengatakan Allah, aku penggal kepalamu. Loh kok bisa begitu sekarang sih? Ini makanya sudah terkenal tambah gila lagi nih katanya penduduk. Saya Asyibli itu tambah gila mana saya ini? Orang pada berlarian semua. Setelah saya hayati dari cerita ini, jadi Syekh Abu Bakar Asyibli ini proses pikirnya sudah mulai muncul rasa cintanya kepada Allah. Mukasyafah, dia melihat orang itu bermain-main. Kamu mau berzikir, kalau kamu aku beri hadiah. Kalau kamu tidak aku beri hadiah, kamu tidak mau berzikir. Maka sepantaslah kalau terlalu agung kalimat ini, sepantasnya misalnya kamu aku penggal saja. Karena kamu sudah tidak menghargai kalimat la ilaha illallah. Ini kecintaannya sudah mulai tinggi. Ibaratkan sampean mencintai seorang gadis perempuan yang sangat cantik, sangat mencintainya. Tiba-tiba dibunuh Pak Dirman tiga dunia. Misalnya ya, kira-kira mandel enggak? Ya. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran kita? Sebenarnya hampir sama, cuma metodenya yang berbeda. Sering beliau mengatakan tajdidul niat, perbaharui niatmu, ilahi anta maksudi. Bahkan beliau ekstrim, noto. Kenapa? Bagi orang-orang yang sudah tahu ini, kalimat ini begitu agung. Ya. Nah, setelah selesai, beliau membawa tongkat. Dipukul-pukulkan tongkat ini kepadanya. Ya. Tambah masyarakat itu di mana saya kasih itu. Ya. Terus ditanya, si Bli, kenapa kamu mukul-mukul badanmu sendiri? Kalau saya lupa kepada Allah, maka aku pukul diriku sendiri. Jadi kalau saya Asyibli lupa kepada Allah, aku akan pukul diriku. Begitu luar biasanya cintanya kepada Allah sehingga tidak mau ketinggalan, tidak mau ditinggalkan oleh Allah, tidak mau meninggalkan zikir. Terus apa hubungannya dengan pelajaran kita? Kita lebih enak Pak sekarang. Terima kasih Allah, terima kasih kepada guru. Apakah kita disuruh mukul badan kita? Tidak.
Apa alatnya? Cuma menggerak-gerakkan tangan begini, tidak memukul kita, tidak memukul badan kita begini, tidak membawa kayu, ya. Cuma jari itu, lelali itu. Ya, hati kita kalau lupa diingatkan dengan ketukan tangan, tidak memukul, tidak menyakiti diri sendiri. Nilainya sama. Apakah kita perjalanannya hampir sama? Hampir sama. Karena tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu dia senang berzikir. Dia tidak mau melupakan sujud itu. Tanda-tanda orang mencintai Allah itu maka dia akan banyak mengingatnya. Akhir ini, jadi itu merupakan suatu tanda. Hampir sama. Cuman kalau saya asli karena begitu kuatnya kecintaannya kepada Allah sehingga dirinya tidak terasa kalau dihukumi. Pada akhirnya Syazibli ini membawa obor sambil berlari-lari, membawa obor. Lalu bertanyalah para penduduk, wahai si gila Azibli, kenapa kamu membawa obor? Obor ini untuk membakar Ka'bah, biar orang tidak menyembah Ka'bah, biar orang menyembah kepada yang punya Ka'bah. Nah, ini sudah masuk wilayah hakikat. Ya, hati-hati. Nah, setelah itu Syazibli ini selesai, wah tambah dianggap gila lagi, membawa tongkat yang tongkat sebelah kanan dibakar, sebelah kiri dibakar. Kata Syazibli, ditanya oleh masyarakat, buat apa kamu berlari-lari membawa tongkat itu? Apalagi kamu bakar sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini untuk membakar surga dan ini untuk membakar neraka. Biar orang menyembah kepada orang yang punya surga dan yang punya neraka, tidak menyembah surga dan tidak menyembah neraka. Ini sudah masuk wilayah hakikat. Apa hubungannya dengan kita? Pelajaran kita. Kita sudah ditanamkan zikir oleh guru mursyid yang di dalam hati. Kiblatnya, syariatnya kita menghadap kiblat yang sudah diatur oleh aturan syariat, menghadap ke, kalau di sini menghadap ke barat. Kiblatnya adalah Ka'bah. Tapi kiblat itu ada dua. Maka kiblatnya hati, dimanapun kamu berada, disitulah Allah berada. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah berada. Maka ketika hati orang itu berzikir kepada Allah, dia menghadap ke timur, hatinya zikir kepada Allah, dia menghadap kepada Allah. Dia menghadap ke selatan, hatinya zikir kepada Allah, dia menghadap kepada Allah. Hatinya orang menghadap ke utara, hatinya zikir kepada Allah, dia menghadap kepada Allah. Tapi syariat tetap menghadap ke kiblat. Makanya beliau mengatakan banjeru iku ojo diterus. Ya, kalau misalnya seperti bahasanya Syekh Abu Bakar As-Sibri tadi yang mengatakan itu hakikatnya benar, Pak. Kalau oleh orang nyembah Ka'bah itu sing disembah itu Allah, tapi syariatnya salah. Makanya tidak boleh diucapkan, karena itu halal darahnya untuk dibunuh. Nah, hampir sama perjalanannya, cuma yang berbeda rasanya. Rasa beliau terlalu tinggi. Setelah itu, maka karena sudah dianggap tidak waras, Syazibli ini dilemparkan ke Sungai Tigris. Ya, dilemparkan ke Sungai Tigris. Setelah itu beliau terdampar. Apa jadi orang pikirannya kali ya, tak apa, tak kelas gitu. Habis itu dibakar.
Enggak apa-apa dibakar. Iya. Orang itu jadi heran. Wong iki gendeng. Padha tidak kali gak mati ya, terus dibakar ya gak apa-apa. Orang mulai bertanya-tanya, duit ilmu kok diarani gendeng juga. Jadi kalau di dalam dunia tasawuf dia trans ya, dia mana? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kita? Yang pertama, tujuan daripada Syekh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ilahi anna maksudi, ingin mencintai Allah. Tujuannya itu, tujuannya Allah. Dalam perjalanan dia tidak tahu kalau dibakar juga nggak mempan, nyemplung kali juga nggak. Oh, kata dia nggak tahu. Itulah yang dikatakan karomah yang asli yang diberikan oleh Allah. Terus ada nggak orang yang misalnya supaya kebal, dia bilang modal isi-isi, wah supaya aku ini, supaya gak mempan dibacok, gak mempan ditembak, beda Pak. Ini sengaja. Kalau ini terlindungi karena kecintaannya kepada Allah, karena menuju kepada Allah, jadi Allah sebagai pelindungnya. Sedangkan ada orang yang satunya lagi ingin memiliki kelebihan karomah, dia menghafalkan isi, tujuannya bukan kepada Allah. Kepada apa? Sebenarnya kepada dunia lagi. Nah kalau sudah kebal, kalau sudah ini, coba. Paling-paling itu tak kuat itu, ya itu sakti itu. Nah, kalau saya Abu Bakar ini tidak asli, makanya tidak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah dan tidak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Terus hikmahnya lagi ya. Kita sama setelah ditalkin ya. Di sini Abah menulis kalimat thayyibah ini sebagaimana dapat mensucikan penzikirnya dari syirik jari, syirik nyata, juga mensucikan dari syirik hobi yang sabar, serta menjadikan penzikirnya tulus dan ikhlas. Selain itu kalimat la ilaha illallah ini juga dapat membersihkan hati dari hijab penghalang dari ketergantungan terhadap belenggu unsur sifat manusiawi, juga membersihkan jiwa dari noda dan sifat-sifat kebinatangan. Bagi penzikirnya yang melakukan secara istiqomah cara dan tujuannya yang benar serta kolbu yang ikhlas, maka kalimat ini akan menyebabkan ilmu laduni dan rahasia gaib, juga akan menampilkan tazali, menampakkan kekuasaan ilahi dengan syarat mengambil talqin itu dari ahlinya, dari guru khusus. Nah, jadi di sini dari perjalanan Syekh tadi kita tarik kepada perjalanan kita. Kita sama-sama ditalqin, kita sama-sama belajar. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Tujuannya sama. Orang yang ditalqin ini kan sebenarnya sudah mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Nah, dalam perjalanan secara individu, seseorang itu bisa dalam perjalanannya itu mengalami proses perjalanan spiritual. Untuk apa? Yang pertama, untuk meyakinkan si pelaku tadi atau ikhwan tadi kepada siapa? Kepada Allah. Bisa masuk alam gaib? Bisa. Bahkan anak-anak bisa. Nah, terus ada juga katakanlah begini ekstrimnya ya, misalnya ketemu Syaikhul Qadir, ketemu Rasulullah, malaikat misalnya ya, sampai ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam gaib. Ya, misalnya begitu. Terus ada ikhwan yang satu biasa-biasa saja. Yo karo alam gaib, karo Syaikhul Qadir, karo Rasulullah, tahu. Apa bedanya? Yang pertama, apakah dijamin seseorang katakanlah masuk wilayah itu
dia selamat? Belum tentu. Karena iblis itu juga makrifat, Pak. Iblis juga itu sekelas dengan malaikat, bahkan lebih tahu daripada kita. Bahkan di surga, ya, ngunjungi Nabi Adam. Akhirnya kini menurut dunia dan si iblisnya juga karena sudah dilaknat oleh Allah, makanya dia berjanji untuk menggoda manusia untuk bersama-sama minta waktu sampai yaumil qiyamah. Apakah tidak tahu iblis? Tahu rahasianya, Allah semuanya tahu. Bahkan mungkin orang yang sekarang belajar begini masuk di wilayah itu, masuk di wilayah dunia spiritual adalah masih kalah, Pak. Apakah bisa sesat? Ternyata bisa. Tidak menjamin. Loh, apa bukti deh? Bukti itu di kenabian ada. Ini bukan hanya sekedar masuk alam goib, fakta. Maka ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun, maka nyebrang lewat laut, membawa 70 orang pengikutnya, sampailah seberang ke darat. Setelah nyebrang, dititipkan kepada Nabi Harun. Setelah dititipkan uzlah, Nabi Musa itu keluar selama 40 hari. Setelah turun, ini yang basah kita berbau bulu ini. Apa tadi Musa? Bukankah kamu sudah ditunjukkan tanda kebesaran Allah dan kamu ada di situ? Kamu menyaksikannya, kamu melihatnya. Bagaimana mukjizat Allah itu bersama kamu dan kamu selamatkan oleh Allah. Kenapa kamu menyembah sapi lagi? Ini di dunia ini, wis gak goyok di delok motor, laut terbelah, nyebrang bareng-bareng. Kenapa kok tidak menjamin dia tauhidnya, meyakini Allah? Gak diambil ternyata. Yang kedua, ada iman yang biasa-biasa saja. Ya, istiqomah, majelis, zikir, ikuti aturan takbir. Zikir 125, zikir rofi, diupayakan lali diwino. Ataman teko, mana kita teko. Ditakon, apa kon nang ibadah lagi? Enggak. Ya. Terus apakah orang iman memang begini tidak diterima? Lah kalau tidak diterima lah sano lah. Iya. Maka ada satu riwayat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, siapakah yang paling mulia di antara hamba Allah? Maka sahabat mengatakan, ya malaikat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana malaikat tidak mulia? Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, hanya tunduk patuh kepada Allah dan mengetahui segalanya tentang kekuasaan Allah. Kalau begitu para nabi Rasulullah, bagaimana para nabi tidak mulia? Nabi itu yang menerima wahyu, diberi mukjizat oleh Allah. Kalau begitu para sahabat, bagaimana sahabat tidak mulia? Dia bersama aku, mengikuti aku, berjuang bersama aku. Dan terus siapa ya Rasulullah? Nanti di akhir zaman ada umatku, dia tidak pernah melihat aku, tapi dia mencintai aku dan takut kepada. Dia kemuliaannya sama denganku. Ya. Terus yang pintar-pintar tadi yang banyak mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah tadi, misalnya nanti di akhirat ditanya, terus gak taat, kira-kira ditakoi jawab enggak? Bukankah kamu sudah dulu aku beritakan tanda-tanda kebesaranku? Bukankah kamu sudah aku perlihatkan? Kenapa kamu tidak taat? Ya, apa jawab aku? Terus sih goblok. Ya, takoi. Kenapa kamu taat? Saya mengikuti perintahmu. Saya sangat mencintai guru saya, mencintai nabi saya. Karena biasa-biasa saja Pak, resikonya nggak seberapa banyak.
urusan dunia saja, sampai sugih. Pertanyaannya akeh. Iya. Apa dia kamu? Mbok gawe opo? Terus sama sing larang-larang ini, kamu minta opo ya antarku? Saatnya bodoh. Pertanyaannya nggak ada. Sampai ikut saya di majelis. Saya pernah begini Pak, ada ikhwan tanya, Ustaz, saya ngajak ikhwan baru, jujur sebentar sudah didatangi apa? Sudah masuk alam jujur atau begini. Saya ngaji 10 tahun nggak tahu apa-apa. Terus bagaimana? Jawab, loh, kan enak. Ibaratkan satu bis, ya, satu bis rombongannya yang menuju Jakarta. Nah, si melek ini kan kaget-kaget Pak. Kadang-kadang belok bisa kok itu berukol. Kadang-kadang nyalip, tegang. Ya. Nah, si melek nggak rurut itu turu Pak. Ya, turu bis, turu. Barang itu dibukai. Tani kok, apa? Itu Pak. Turu itu seperti kita mengamalkan istiqomah. Nah istiqomah kenapa? Istiqomah kok sampai istiqomah lebih terus 1000 kali sih istiqomah yang ngopo. Ternyata yang di istiqomah itu la ilaha illallah Pak sama zikir itu yang lebih daripada 1000. Kenapa? Perjalanannya panjang, mempertahankannya panjang sampai mati mempertahankan. Di dalam perjalanan itu ada lapang sempit, susah, sulit, terus macam-macam. Bisa nggak kamu mempertahankan dengan istiqomah kalian? Kalau bisa, itulah yang disebut orang-orang yang mendapatkan 1000 karomah. Nah, untuk itu jodoh kata kita di cerita asik ini. Ya. Terakhir untuk kita, terakhir 5 menit. Setelah itu, si Abu Bakar As-Siddiq ini dianggap gila dan dipasung dan didatangi oleh teman-temannya dari bondo-bondo sampai sahabat-sahabatnya. Dalam keadaan dipasung, saya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan begini, siapa kamu? Loh, Siddiq, saya ini sahabat-sahabatmu. Langsung Pak dilempar Pak, sawati, bondo-bondo ini sawati Pak. Ya, marahin aku Pak. Bodoh-bodoh. Nah, kelihatan ya. Kamu tadi mengatakan sahabatku. Sebenarnya kamu bukan sahabatku. Kamu sahabat dirimu sendiri. Kalau kita tarik dengan pelajaran kita. Kalau sampai sudah meniatkan diri di sini untuk karena Allah, sudah mulai tulus berkhidmat, tuh sering disangat itu ya. Disawati omongan yang gak enak. Sampai konjol diri. Iya, ada yang menyindir, ada yang menyinggung, ada yang keras. Kenapa? Latar belakang masing-masing. Kalau sudah berkhidmat, meskipun itu sudah yang besar, ya banyak yang mengundurkan diri di Surabaya. Pengurus yang dari pengurus, tuh siap-siap kalau sudah dari pengurus. Jadi bahasa tadi adalah bahasa kias. Kalau saya mengatakan sanepan, kita sering dilempar, bisa dilempar dalam perjalanan ini. Ya, ono konco mau ada hubungan baru, ya. Terus aku malas ngaji, nah, ini. Kalau saya bebas, kamu ujung kalau untuk sahabatku. Ya, kalau di kita yang namanya murid itu ya begitu Pak. Pokoknya sampai murid mau dilempar tetap masuk kelas. Itu sebagai murid. Mau omongan gak enak, terus kerjaannya sampai bener disarano, bilokno bisa nggak omongan bisa. Ya, yang namanya apalagi sahabat, dia tidak akan lari, dia tetap akan ada di situ. Apa kata para sahabat? Artinya mengatakan tidak berubah walau disakiti, yaitu kalau ceritanya dalam cerita itu simpel Pak. Jadi yang mengembangkan cerita ini saya kaitkan dengan perjalanan ini dan mudah-mudahan dapat barokahnya
Syekh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi jangan ditiru gilanya, jangan, karena itu dikatakan wali maksud. Tapi perjalanannya yang kita harus apresiasi, perjalanannya itu yang membuat pelajaran untuk kita. Dan mudah-mudahan yang terakhir menyayangi orang yang membenci kepadamu. Itulah nasihat dari guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ya, yang pertama untuk hari malam ini ada talqin zikir. Yang mau ngambil pelajaran talqin dipersilakan. Nanti setelah dari selesai. Yang kedua